Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhuru ma'lumat. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Inna 'abdan ashatu lahu badanahu wa awsamtu fir rizqi summa lam yufda ila baitillah arba'a a'wamil mahrum. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul nabil karim. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita bersama yang tiada putus-putusnya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita kembali berjumpa dalam melanjutkan sesi berikutnya tentang proses dan perjalanan ibadah haji. Kalau kita berbicara masalah haji, kemarin kita sudah sampaikan, dan ini merupakan suatu kewajiban bagi orang Islam melakukan perintah Allah. Rukun Islam yang kelima, satu kali dalam seumur hidup. Tentu ibadah haji ini dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu atau yang kita kenal dengan orang-orang yang istita'ah. Bapak-bapak, saudara-saudara, kemarin kita sudah membicarakan tentang persoalan tentang umroh, karena kita mengambil hajinya haji tamattu. Setelah selesai kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah tentang ibadah umroh, berarti tidak ada lagi pekerjaan kita dan hanya kita melakukan ibadah-ibadah ke Masjidil Haram, itu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, dan mungkin saja kita melaksanakan tawaf sunat, baca Al-Quran, dan termasuk ibadah lain. Sampai pada waktu yang ditentukan, berarti sampai tanggal 8 Zulhijjah. Bapak-bapak, saudara-saudara, pada haji ini atau pelaksanaan ibadah haji ini, kita tidak tergantung lagi kepada gelombang, pada gelombang 1, apakah gelombang kedua. Pokoknya gelombang 1 dan gelombang kedua semuanya sudah berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, guna untuk mempersiapkan dan menerima informasi dari ketua kloter atau dari panitia haji Indonesia untuk kapan kita berangkat
menunaikan ibadah haji atau untuk melaksanakan Arafah atau wukuf di Arafah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah haji yang kita laksanakan itu tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan ibadah umroh. Namun ada perbedaan-perbedaan di antaranya, dan persamaan itu juga ibadah haji itu punya syarat. Syaratnya sama dengan ibadah umroh. Ibadah haji syaratnya juga Islam, ya, karena yang kita laksanakan adalah rukun Islam, ya. Juga di ibadah haji itu ada, ya, baligh, akal atau orang yang berakal sehat, kemudian merdeka, kemudian istitoah. Dan ini sudah kita uraikan pada pertemuan kita tentang menyampaikan proses tentang ibadah umroh beberapa hari yang lalu. Kemudian yang selanjutnya rukun. Bedanya rukun haji dengan rukun umroh cuma satu. Kalau di ibadah haji itu ada wukuf, ya. Tapi kalau di ibadah umroh, ihram, tawaf, sa'i, bersyukur atau tahallul, dan kemudian tertib, dan tidak ada wukuf. Kalau di ibadah haji itu ada wukuf, ya. Di mana kita wukuf? Wukuf itu adalah tempatnya adalah di Arafah, ya, di Arafah. Di Arafah. Kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Ya. Puncak daripada ibadah haji itu adalah Arafah. Ya. Berarti orang yang tidak hadir di Arafah, ya, pada tanggal 9 Zulhijjah, maka ibadah hajinya batal. Kenapa? Karena puncak daripada ibadah haji itu adalah Arafah, berkumpul di Arafah. Di dalam ayat yang kita bacakan di awal-awal tadi, al-hajju ashhuru ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ibadah haji itu adalah beberapa bulan atau beberapa waktu yang dimaklumi. Ibadah haji itu pada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah, sampai tanggal 10 sebelum terbitnya fajar. Bagi orang-orang yang hadir di Arafah sebelum terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, maka hajinya sah. Maka hajinya sah, ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, berarti tawaf sudah kita sampaikan, sa'i sudah kita sampaikan, bersyukur atau tahallul sudah kita sampaikan, ya. Bedanya dengan umroh cuman pada wukuf. Waktu-waktu yang sudah ditentukan itu, ya, pada bulan-bulan haji itu, bulan Syawal, Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Ada salah satu travel pada tahun 90-an, ya, pernah kita mendapat berita, yaitu haji plus atau haji khusus, ya, yang dikelola oleh travel. Pada umumnya haji plus
atau haji khusus itu yang dikelola oleh travel tersebut itu yang biasanya para umumnya berangkat itu pada akhir-akhir ya, menjelang wukuf di Arafah itu, ya, menjelang wukuf di Arafah. Berarti setelah selesai pelaksanaan haji reguler, pemberangkatan haji reguler, baru ya, sebahagian besarnya travel itu memberangkatkan haji khusus. Dan ada salah satu di antara travel itu pada tahun 90-an ya, dan travel khusus itu pada umumnya transit. Dia tidak langsung dari Jakarta ke Bandara King Abdul Aziz. Dia transit dulu ke Oman, mungkin ke negara-negara lain, ya. Juga termasuk ke daerah-daerah yang sudah diatur oleh travel itu sendiri. Mungkin ada kendala ketika itu, ya, sehingga ada mungkin yang didelay pesawatnya, sehingga travel tadi terlambat masuk di Arafah, sehingga masuk pada tanggal 10, ya, masuk di Arafah tanggal 10. Berarti dia tidak lagi mendapatkan haji, sementara haji itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Tergelincirnya matahari yang afdolnya sampai maghrib, dan sahnya sebelum terbit fajar sampai tanggal 10. Sementara travel tadi atau jamaah yang berangkat dengan travel itu sudah dia sampai pada tanggal 10. Ketika itu travel itu sangat bertanggung jawab, dan tahun kemudiannya ya, dia memberangkatkan seluruh jamaah haji itu tanpa dibayar, tanpa dipungut pembayaran sepersen pun. Alhamdulillah rabbil alamin, akhirnya jamaah tadi tidak ada yang komplain dan tidak ada yang membantah, ya. Inilah kira-kira penjelasan tentang wukuf, ya. Jadi wukuf itu pada tanggal 9 Zulhijjah tergelincirnya matahari yang afdolnya sampai pada maghrib. Bapak-bapak, saudara-saudara, berarti wukuf di Arafah, ya, wukuf di Arafah. Nah, bedanya ya dengan umroh yang kita sampaikan kemarin, ya. Kalau umroh itu tidak ada wukufnya, ya, tidak ada wukufnya. Ini bedanya. Jadi kalau haji, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur, kemudian tertib. Ini yang dikatakan dengan wukuf. Berarti wukuf itu di Arafah, ini Arafah, ya. Nah, apa pekerjaan jamaah yang ada di Arafah itu? Di pekerjaan di Arafah itu tidak ada, cuma hanya berzikir, kemudian berdoa, dan para malaikat-malaikat saat itu turun ke langit dunia dan menyaksikan orang-orang yang wukuf di Arafah itu, dan Allah membanggakan kepada para malaikat-malaikat. Dan di saat itulah kita berdoa, doa wukuf di Arafah itu doa yang sangat makbul. Ini, ya. Nanti kita akan uraikan dengan proses, ya, perjalanan ini, proses ibadah. Kemudian setelah wukuf, masuk kita kepada tawaf. Nah, apa bedanya tawaf umroh dengan tawaf haji? Ya. Kalau tawaf umroh kemarin, ya, pertama miqatnya ada dua yang biasa dilaksanakan oleh jamaah haji Indonesia. Gelombang pertama
itu miqatnya di Bir Ali, ya. Dan di sana kita melafazkan niat, ya. Dan kita sudah memakai pakaian ihram, sudah memakai pakaian ihram. Terus sampai kita ke Mekah, sampai kita di Mekah, kita tawaf, kita sa'i, dan kita tahallul. Bagi gelombang kedua, ya, kita melafazkan niatnya atau miqatnya di King Abdul Aziz atau Jeddah. Di sana kita berihram, di sana kita melafazkan niat, dan di sana kita berpakaian ihram. Terus kita ke Mekah, sampai di Mekah kita tawaf, kita sa'i, dan kita tahallul. Sa'i, tawaf dan sa'inya, ya, baik gelombang satu maupun gelombang kedua itu memakai pakaian ihram. Nah, sementara kalau tawaf haji atau yang disebut dengan tawaf ifadah, ya, tawaf haji, tawaf ifadah, ya, ya, itu tidak memakai pakaian ihram. Tawafnya tidak memakai pakaian ihram, sa'inya juga tidak memakai pakaian ihram. Kenapa? Karena tahallul atau bercukurnya sudah dilaksanakan pada tanggal 10. Nah, ini kita sudah sampaikan sedikit, karena kita sudah melontar Jamratul Aqabah pada tanggal 10, dan di sini kita melaksanakan tahallul, ya, tahallul awal. Nah, kini karena di sana kita sudah melaksanakan tahallul awal, ya. Dan maka untuk itu, ya, pada tawaf ifadah dan sa'i rukun ini kita sudah memakai pakaian biasa atau pakaian bebas ini, ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini sedikit tentang proses ibadah haji, tentang rukun, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur, tahallul, dan tertib. Ya, ini sedikit saja, nanti akan kita sampaikan panjang lebarnya tentang proses perjalanan ibadah haji, ya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada wajib, ya, kepada wajib. Kemarin juga kita sudah sampaikan wajib daripada umroh. Wajib daripada umroh itu hanya dua, ya. Pertama, melafazkan niat di miqat atau berniat di miqat, ya. Labbaik Allahumma umratan, ya. Labbaik Allahumma umratan, ya. Atau nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ya. Kalau ibadah haji yang kita laksanakan, maka kita berniat di sini labbaik Allahumma hajjan, ya. Atau nawaitul hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maka kita berniatnya di miqat. Di mana miqatnya? Ibadah haji itu adalah di Mekah, ya. Di Makkah, ya. Makkah atau di hotel. Atau di mana kita tinggal, atau di tempat kita tinggal, situ kita miqat, ya. Situ kita miqat. Ini wajib haji, ya. Wajib haji itu baik gelombang satu maupun dia gelombang kedua, maka dia berniat atau melafazkan niat itu di miqat, itu di Makkah atau di hotel. Yang lebih utama adalah masjid-masjid yang terdekat di dekat hotel kita. Ini. Nah. Lalu yang kedua, ya, wajib haji itu adalah mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Nah. Setelah kita nanti, ya, melaksanakan wukuf di Arafah, ya, proses Arafah. Setelah di Arafah itu nanti, ya, setelah maghrib, ya, kita dievakuasi, kemudian diberangkatkan dari Arafah itu menuju Muzdalifah, ya.
menuju Musdalifah. Di mana di Musdalifah itu kita berhenti sejenak sampai lewat tengah malam, ya. Dan tugas kita di sini disunatkan mengambil batu, ya, sekurang-kurangnya 7 buah atau 7 butir batu, ya, kurang-kurang. Kemudian, ya, dan sebanyak-banyaknya berapa kita mau, ya. Intinya tolong dibatasi nanti, jangan terlalu banyak karena membawa batu itu nanti akan menyusahkan, ya. Dan sebanyak-banyaknya 100 lah, ya. Yaitu batu yang sebesar-besar jagung atau sebesar-besar jari kelingking, ya. Itu kita mengambil. Berarti sampai nanti pada lewat tengah malam, bahwasanya kita akan dievakuasi lagi untuk melaksanakan perjalanan berikutnya untuk menuju Mina, ya, atau bermalam kita di Mina, atau nanti melanjutkan perjalanan kita ke Mina, ya. Sesampainya kita di Mina nanti, ya, berarti, ya, setelah subuh, ya, berarti sudah tanggal 10, ya, berarti sudah tanggal 10, maka jamaah, ya, dianjurkan setelah selesai melaksanakan sholat subuh, kita melontar Jamratul Aqabah, ya. Hanya satu pada tanggal 10 Zulhijjah itu yang kita lontar, cuman Aqabah saja, ya, Aqabah saja, ya. Di melontar Jamratul Aqabah, ya, pada tanggal 10 Zulhijjah, ya. Kemudian yang selanjutnya bermalam di Mina, artinya selama kita berada di Mina itu kita melontar 3 jamrat, ya. Di sini ada mungkin yang mengambil nafar awal, ya, nafar awal atau nafar sani. Nafar itu artinya rombongan yang dulu berangkat ke Mekah itu pada tanggal 12. Kalau nafar sani nanti dia lanjutkan sampai tanggal 13. Jadi bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, ya, atau melontar jamrat pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13, 13, ya. Kemudian terakhir nanti, ya, jamaah sewaktu akan meninggalkan kota Mekah, baik dia gelombang satu, ya, dia terlebih dahulu melaksanakan tawaf wada, ya. Begitu dia selesai melaksanakan tawaf wada, dia menuju Jeddah, ya, dan kembali ke Indonesia, ya. Bagi gelombang kedua yang melaksanakan, ya, setelah melaksanakan tawaf wada, ya, bagi gelombang kedua melaksanakan tawaf wada, ya, dia terus ke Madinah, ya, terus ke Madinah untuk melaksanakan arba'in. Setelah dia melaksanakan arba'in, baru dia kembali ke tanah. Inilah sedikit, ya, proses tentang pelaksanaan ibadah tentang haji, ya, tentang haji. Mulai dari syarat, kemudian ihram, kemudian wajib, ya. Dan di samping itu, ya, selama kita melaksanakan ibadah haji, ya, dan juga kita diharuskan, ya, untuk menjaga diri dari pelarangan ihram yang juga kita sudah sampaikan kemarin pada pertemuan dalam membahas haji tamattu atau dalam membahas umroh. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita insya Allah akan lanjut proses berikutnya tentang proses perjalanan ibadah haji menuju
Arafah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.